Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Ya, perpindahan kalor. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas perbedaan antara kalor dengan suhu ya. Nah, jadi kalor itu istilah lainnya bukan suhu tetapi panas ya. Jadi perpindahan kalor atau panas. Nah, sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya bahwa kalor atau panas itu dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya dan mempengaruhi wujud benda yang ditempati ya, yang didatangi atau ditinggalkannya. Jadi benda tersebut jika didatangi dan ditinggalkan itu akan berubah wujudnya. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai perpindahan dari kalor atau panas ini. Nah, ada 3 cara ya bagaimana kalor atau panas berpindah ya dari satu benda ke benda lainnya. Nah, yang pertama dikenal istilah konduksi. Ya. Yang pertama dikenal dengan istilah konduksi. Kemudian yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Ya, ini urutannya bebas ya, yang mana dulu. Apa yang membedakannya? Nah, ya ketiga hal ini tentu bisa dibedakan secara definisi ya, secara artinya. Nah, jika konduksi ya kita sederhanakan, konduksi itu perpindahan panas ya melalui suatu benda tanpa perpindahan zatnya. Nah, contohnya besi ya, misalnya ketika kita ini ada api ya, misalnya di sini ada api ya. Kemudian memanaskan sebuah logam ya, sebuah logam misalnya dipanaskan. Nah, sebuah batang besi dipanaskan ya. Kemudian jika di sebelah sini dipegang dengan tangan ya, jika di sebelah sini dipegang dengan tangan ya, pegang dengan tangan, maka panas dari api ini ya akan berpindah ya. Panas dari api ini akan berpindah ya. Mulai dari sini semakin panas ya, bagian bawah ini, kemudian menyebar ya. Panasnya itu menyebar hingga terasa hangat di bagian sini yang kita pegang. Ya, lama kelamaan semakin panas, terus maju ke sana, mendekati ke bagian tangan ya. Hingga tangan kita bisa merasakan kenaikan dari suhu akibat datangnya kalor atau panas. Nah, perpindahan kalor inilah yang disebut dengan konduksi ya. Jadi yang berpindah hanya kalornya saja atau panasnya saja. Logamnya tidak berpindah, zatnya tidak berpindah ya. Hanya panasnya saja yang berpindah dari sumber sini ke tangan. Nah, lain halnya dengan konveksi ya. Misalnya di sini ada api ya. Misalnya ada api. Kemudian memanaskan sebuah wajan ya. Memanaskan sebuah wajan atau panci misalnya ya. Nah, yang di dalamnya itu ada airnya ya. Misalnya ada air atau minyak ya di sini. Kemudian dari air, di dalam air ini diisi dengan sayur-sayuran misalnya ya. Ada sayuran hijau ya, sayuran dan lain sebagainya ya. Nah, mula-mula
kalor itu datang dari sumber kalor ini, api. Kemudian memanaskan wajan, ya. Kemudian air yang ada di bagian bawah ini akan menjadi lebih panas daripada air yang ada di bagian atas, ya, dan tengah. Nah, ketika semakin panas, air yang di bagian bawah ini akan menguap, ya. Kemudian dia terbentuk menjadi gas, gelembung, ya. Gelembung dia karena gas itu lebih ringan dari air, dia akan lepas ke bagian permukaan. Dia terbang ke permukaan, kemudian lepas dan menjadi uap, sehingga terjadi proses air yang bergolak gitu ya. Nah, kemudian dari zat cair yang dipanaskan ini, ya, kalor itu berpindah ke sayuran. Nah, jadi kalor berpindah ke sayuran yang warna hijau dan merah ini, ya, diikuti dengan perpindahan zat cairnya. Jadi zat cairnya juga ikut pindah-pindah gitu ya, ikut berpindah ke sayuran, ke atas, ya, menyebar gitu ya. Nah, sehingga perpindahan kalor yang diikuti dengan perpindahan zatnya, ya, yang tadinya panas itu hanya di bagian bawah sini, ya, tetapi karena airnya ikut pindah ke atas, menyebar, sehingga semua wadahnya menjadi panas. Nah, itulah yang disebut dengan perpindahan kalor secara konveksi, ya, atau aliran, ya. Kalau tadi ini konduksi tanpa perpindahan zatnya, jadi logamnya tidak berpindah kan, ya, tetap posisinya. Nah, ini disebutnya hantaran atau konduksi. Sedangkan ini disebutnya aliran atau konveksi, diikuti dengan perpindahan zat cair, ya, yang panas menyebar sehingga semuanya menjadi panas termasuk sayurannya. Kalor berpindah dari api ini ke sayuran melewati zat cair atau air yang ikut berpindah dan memanas. Nah, sedangkan yang terakhir, ya, itu adalah radiasi, ya. Radiasi itu contohnya sinar matahari yang memanasi bumi, ya, tanpa ada perpindahan zat gitu, hanya dia memancar, ya, jadi pancaran. Atau ketika misalnya kita menyalakan api, ya, api unggun, atau misalnya di kompor, ya, kita menyalakan api, kemudian kita berdiri atau membuka tangan, ya, di dekat api itu, ya. Nah, misalnya kita membuka tangan di dekat api itu, ya, maka akan terasa hangat ke tangan kita itu, ya, walaupun tidak ada benda yang menyentuh atau menghubungkan tangan kita dengan api tersebut, ya, tetapi panasnya itu akan sampai ke tangan kita, ya. Contohnya sinar matahari, kemudian ini, ya, api unggun, ya, kemudian ketika menyalakan kompor, ya, terasa panas ke badan kita. Nah, itu adalah perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran. Jadi jika diterjemahkan di sini adalah hantaran, ya, konduksi itu, kemudian konveksi itu adalah aliran, ya, ada yang berpindah mengalirnya, kalor disertai dengan zatnya, dan radiasi itu pancaran, ya. Nah, setidaknya inilah 3 cara bagaimana kalor atau panas, ya, berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Baik, sampai jumpa di materi selanjutnya.